kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 3 Juli 2023. Hari ini kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR, dan renungan akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Bijaksana, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami satu-satunya penyelamat, yaitu Yesus Kristus penebus yang sejati. Cintanya kepada manusia tanpa sekat, tanpa syarat, dan bahwa melalui Dia keselamatan terlaksana untuk segala kaum dan bangsa. Baharilah selalu iman kami, agar dalam namanya kami selalu berani bersaksi di tengah dunia ini melalui profesi dan pelayanan kami. Semoga Yesus yang kami wartakan dapat mencerminkan kesejatian hidup dan iman kami akan Dikau. Kami sampaikan doa ini dengan perantara Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Nama Thomas muncul 5 kali dalam 6 ayat Alkitab. Nah, siapakah Thomas? Ia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Yohanes memberikan gambaran mengenai karakter Thomas. Ia seorang yang tidak percaya tanpa melihat langsung Tuhan, tetapi ia adalah seorang yang setia. Ia seorang yang lambat belajar, tetapi ia jujur. Ia seorang yang menuntut suatu pengalaman pribadi. Nah, apa yang dialami oleh Thomas? Yang pertama, kekecewaan yang membawa kepada kesendirian. Thomas tidak ada ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-murid pada malam hari di minggu pertama kebangkitan itu. Walaupun dia tidak bersama dengan murid-murid yang lain, tetapi mereka tidak meninggalkan dia. Mereka tetap memberikan kesaksian kepadanya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, Thomas tidak dapat menerima kesaksian dari teman-temannya. Ia mengharapkan suatu pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, pada hari ke-8, Thomas ada bersama dengan murid-murid yang lain. Dan inilah saatnya Tuhan Yesus datang kembali menampakkan diri kepada mereka semua, termasuk kepada Thomas. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, jika kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Yohanes, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatian yang khusus kepada Thomas. Tuhan Yesus tahu persis apa yang diperlukan oleh Thomas, dan Tuhan menjawab Thomas sesuai dengan kebutuhannya. Penampakan diri Tuhan Yesus kepada Thomas membuat sebuah perubahan yang nyata dalam dirinya. Setelah ia melihat secara pribadi Tuhan Yesus yang bangkit, hidup
Thomas berubah dari awal yang tidak percaya menjadi munculnya pengakuan iman yang pertama, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas bukan sekedar menganggap Yesus sebagai guru, sebagai nabi atau penyelamat, tetapi Thomas menganggap Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Beberapa pesan yang penting untuk kita para generasi berikutnya. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik, akan tetapi kita akan tetap mendapatkan kebahagiaan karena iman yang kita imani, karena iman yang tidak kita lihat secara fisik. Damai sejahtera Kristus diberikan juga kepada kita yang walau tidak melihat namun percaya. Kita bisa saja seperti Thomas, sudah banyak mendengar firman Tuhan dan kesaksian, tetapi ketika kekecewaan melanda hidup kita, kita mengalami keraguan-raguan, kita mengalami kelemahan iman. Thomas mengajarkan kita agar dalam kondisi demikian kita tidak meninggalkan Tuhan. Percayalah pada Tuhan bahwa dalam setiap kondisi yang kita alami, Tuhan ingin kita belajar lebih mengenal Dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia memperhatikan kita satu persatu dengan kebutuhan kita masing-masing, sebagaimana Dia memperhatikan Thomas dengan kebutuhannya. Dan percayalah, Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan kita menurut waktunya Tuhan, menurut waktu yang sudah Ia tentukan. Untuk itu, marilah para sahabatku yang terkasih, kita menjadikan Tuhan Yesus Tuhanku dan Allahku. Kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Dan semoga kita menjadi saksi yang memberikan kesaksian dan pengharapan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para misionaris. Ya Bapa, Engkau telah berkenan mengutus para misionaris di seluruh dunia untuk bersaksi tentang Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah mereka dalam pelayanan dan pengabdian mereka. Semoga segala tantangan yang mereka hadapi tidak membuat mereka putus asa, patah semangat, dan hilang pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat-Mu yang sedang berada di wilayah konflik, ya Bapa, sertailah umat-Mu yang mengalami krisis iman karena intimidasi dari para pemenang kekuasaan dan otoritas. Jamalah mereka, semoga mereka cepat keluar dari persoalan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur dalam membantu karya sosial, ya Bapa, berlatihlah semua umat-Mu yang berkehendak baik, yang selalu menaruh kemurahan untuk membantu sesama. Dan jadilah mereka dengan rahmat yang mereka perlukan untuk hidup mereka setiap hari. Berilah juga mereka kesehatan jiwa dan raga, agar dalam karya amal mereka semua umat-Mu yang mereka layani memperoleh penghiburan dan keluar dari masalah hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, semoga Engkau selalu menaungi para pemimpin negara kami, sehingga mereka bijaksana dalam mengambil keputusan
untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama sebagai warga masyarakat yang utuh tanpa mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Roh. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.